Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Di dalam Al-Quran ada surat yang bernama Al-Mujadilah. Ada yang baca Al-Mujadalah, ada yang baca Al-Mujadilah, yaitu wanita yang berdebat membela. Nah, ini dalam kasus ini mengadukan tentang dirinya, pembelaan tentang dirinya, maka dikenal dengan surat Al-Mujadilah, mengawali juz 28. Advokat, pengacara, pembela, dalam bahasa Arabnya profesi itu disebut muhammad. Kalau yang bekerja sebagai lawyer atau pengacara atau advokat disebut muhami. Tentunya kita mengklasifikasikan dulu orang-orang yang berprofesi untuk pembelaan, membela dirinya, membela orang lain, baik secara formal yang disebut dengan profesi advokat atau personal. Ini ada beberapa golongan. Satu, golongan aladul khisam, penentang, orang yang keras kepala, sangat keras. Paling kerasnya orang yang khisam, bertengkar, beradu, berserang-serangan mulut ya. Aladul khisam, orang yang sangat keras kepala dalam berdebat, bertengkar. Al-Baqarah 204. Karakter ini, advokat, lawyer dengan aladul khisam itu, ini harus hati-hati karena bisa kehilangan bijaksana dalam berbahasa, bijaksana dalam menyampaikan argumentasi, bijaksana dalam mengambil sikap. Yang kedua, ada pengacara, advokat, lawyer, disebut dengan aksaro syai'in jadala. Al-Kahfi ayat 54. Orang yang banyak membantah, memaksakan diri untuk bantah dengan argumen sekenanya, dengan data yang tidak lengkap, dengan dalih pemaksaan, alasan yang dipaksa-paksakan. Ini bisa terjadi advokat atau bukan advokat. Tadi juga begitu. Tapi ini karena temanya advokat ya, lawyer. Yang ketiga, yaitu syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Al-Maidah ayat 8. Syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, yaitu kebencian kepada kaum yang mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Hakim, bisa jaksa, bisa lawyer, bisa pengacara, advokat, dengan kebencian. Jadi dia menyampaikan di pengadilan, hakimnya itu sudah ada rasa sentimen. Jadi bagaimanapun yang terdakwa ini segera ditersangkakan, bahkan segera dihukum, bahkan segera dieksekusi. Nah,
Ini orang atas dasar kebencian, bukan keadilan. Lawyer juga begitu. Bisa terjadi kalau tidak hati-hati kebencian dengan suatu kelompok atau individu, akhirnya lawyer ini tidak membela kebenaran. Syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kebencian kepada kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Nah, Al-Quran mendorong manusia untuk menjadi advokat yang qawwamina lillahi qawwamina bil qisti. Nah ini, qawwamina lillahi, bertanggung jawab karena takut kepada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Qawwamina bil qisti, bertanggung jawab dengan menegakkan, mempertahankan keadilan. Ini advokat yang direkomendasikan oleh Al-Quranul Karim, Rasulullah dan Rasulullah SAW. Maka dalam kesempatan ini saya akan bicarakan satu. Ada advokat pembela yang dolim, memihak yang dolim. Saya baca dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir Lit-Tabarani di jilid 1 hadis nomor 619, Rasulullah SAW bersabda, "Man masya ma'a dhalimin." Barang siapa, advokat misalnya, pengacara, lawyer, berjalan bersama pihak yang zalim, liyu'inahu, untuk membantunya, untuk membelanya, wa huwa ya'lamu, dan advokat itu tahu, sadar, yakin, annahu zalim, bahwa yang dibela itu pihak yang zalim, bahwa yang dibela itu pihak yang salah, tapi dia tidak ada takut dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada takut dengan buruknya nama sosial di masyarakat, tidak ada takut dengan rezeki haram masuk dalam perutnya yang akan mengakibatkan berbagai macam penyakit dan musibah-musibah yang lain. Dia paksakan membela orang zalim. Faqad kharaja minal Islam, maka sungguh dia keluar dari ajaran Islam. Yang kedua, advokat yang memihak pada yang dianiaya. Advokat, pengacara yang memihak pada orang yang dianiaya. Saya baca dalam kitab Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af'al, karya Alauddin Al-Muttaqi bin Khusamuddin Al-Hindi. Hadis nomor 5604. Man masya ma'a madlumin. Barang siapa advokat, lawyer, pengacara berjalan bersama yang dianiaya, membela pihak yang dianiaya. Ini juga dihargai. Ada lawyer, ada pengacara, ada pembela, ada advokat. Dia membela pihak yang dianiaya. Hakim dengan segala kekurangan advokat itu, tapi menegakkan keadilannya tetap dijalankan. Karena advokat ini membela pihak yang dianiaya. Maka ini juga harus diselesaikan dalam pengadilan. Meskipun advokat ini dengan segala kekurangan, tapi penegakan kebenaran itu tetap. Ya. Hatta yusbita lahu haqqah, sehingga advokat ini bisa menetapkan, mengembalikan dengan tetap haknya orang yang dianiaya, dikembalikan, ditetapkan pada orang yang dianiaya dengan argumentasinya, dengan data, dengan kepiawiannya dalam berbicara, mantiqinya. Sabbatallahu ta'ala qudamaihi, maka besok
pengacara ini yang membela orang yang dianiaya sampai orang yang dianiaya itu mendapatkan haknya, bisa lega, bisa diselesaikan, bisa mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami orang yang dianiaya tadi dengan bantuan advokat tadi, pengacara tadi. Allah menetapkan kedua telapak kaki advokat tersebut tidak tergelincir di hari kiamat. Yauma tazillul aqdam, di saat telapak kaki manusia banyak yang tergelincir. Di hari telapak kaki manusia banyak yang tergelincir. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ilustrasi sejarah, yaitu perempuan yang disebut dengan mujadilah, pembela. Kalau sekarang bisa dikembangkan menjadi kata advokat atau muhamiyah. Saya baca dalam sebuah kitab Tarikh Al-Madinah Al-Munawwarah karya Ibnu Syabbah, Abu Zaid Umar bin Syabbah, ya, di jilid 2 halaman 394-395, di mana ada seorang wanita luar biasa bernama Khawlah. Dia menyampaikan aspirasi membela kaum lemah di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Bertemu dengan Umar bin Khattab di tengah jalan dan saling menyapa dan saling memberi salam dan saling menjawab salam. Kemudian Umar dikatakan, "Wahai Umar, saudara ini dulu dipanggil Umair, Umar kecil, waktu saudara masih bermain di pasar Ukat, bantingan sama anak-anak kecil. Tusari usibyan, saudara bantingan dengan anak-anak kecil. Sekarang berjalannya hari, siang dan malam, saudara Umar bin Khattab telah dipanggil menjadi Umar. Berjalannya hari, saudara Umar bin Khattab dipanggil Amirul Mukminin." Apa yang disampaikan oleh Mujadilah ini, seorang pembela? Umar ini orang yang adil. Catatan sejarah termasuk manusia pemimpin yang sangat adil dalam sejarah manusia di muka bumi. Apa kata wanita ini kepada Umar bin Khattab? "Fattaqillah fir ra'iyah." Wahai Umar, maka takwalah kepada Allah dalam memimpin rakyat. Jelas. Jadi pengacara minta perlindungan kepada kepala negara. Kepala negara untuk melindungi rakyatnya, termasuk pengacara, itu boleh. Maka kepala negara ini harus memberikan perlindungan kepada para hakim, para pemeriksa keuangan, para lawyer, para advokat, pengacara yang memang dalam kasus-kasus ini membela kebenaran dan terancam, terintimidasi, teraniaya. Kepala negara harus melindungi kepada rakyatnya, termasuk advokat itu sendiri. Wa'lam annahu man khafal wa'id. Dan ketahuilah Umar, sesungguhnya orang yang takut ancaman Allah, qurba minhul ba'id, maka apa yang jauh akan didekatkan, akan dekat dari dirinya, yakni dimudahkan. Wa man khafal maut khasyal faut. Dan barang siapa takut akan hari kematian,
suatu saat akan meninggal dunia. Umur berapa? Hakimnya paling umurnya berapa? Advokatnya paling umurnya berapa? Pengacaranya umurnya berapa? Kepala negara paling umurnya berapa? Nah, orang yang punya pikiran akan mati, khosyal faut, dia takut melesetnya, tidak memperjuangkan kebenaran, akan menyesal. Dia bisa melindungi pihak yang benar, tidak mau melindungi. Dia bisa mengasihi, menyayangi, membantu rakyatnya, dia tidak membantu, akan menyesal. Mendengar nasihat ini, fabaka Umaru. Fabaka Umaru. Kata Umar, ini wanita Khawlah yang ucapannya didengar oleh Allah. Sampai turun surat Al-Mujadilah. Ya. Maka saya Umar tentu senantiasa harus mendengarkan nasihatnya Khawlah, wanita tersebut. Kemudian ilustrasi ini yang berarti yang ke berapa? Tadi itu 3, sekarang keempat. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah tentang kepala negara melindungi hak-hak rakyat. Kepala negara melindungi pihak yang benar. Saya baca di dalam sebuah kitab, Ahbarul Qudat. Ahbarul Qudat, cerita-cerita para hakim, para ahli hukum, para hakim tinggi, Ahbarul Qudat, ya, Hakim Agung, Waki Muhammad bin Khalaf bin Hayyan, wafat tahun 306. Ahbarul Qudat di halaman 673. Pada zaman Sultan Harun ar-Rasyid, ada pejabat militer bernama Isa bin Ja'far. Isa bin Ja'far ini punya kasus hutang dengan seseorang berjumlah 500.000 dirham. Khamsa mi'ati alfi dirhamin, 500.000 dirham. Tapi pejabat militer, pejabat ini yang notabene militer ini tidak ada etikat baik untuk membayar. Maka orang yang sebagai kreditor yang menghutangi itu melaporkan kepada ahli hukum, kepada namanya Ali bin Dobyan. Maaf, bukan ahli hukum, tapi punya jabatan. Minta tolong. Nah, ini kalau sekarang ini minta tolong lawyer, minta tolong pengacara misalnya. Ini minta tolongnya pada Ali bin Dobyan. Kemudian Ali bin Dobyan mengirimkan surat kepada pejabat militer tadi, Isa bin Ja'far yang hutang, debitor, menasihati untuk segera menyelesaikan kasus hutangnya ini di pengadilan. Jadi di pengadilan dulu. Ali bin Dobyan di pengadilan dulu untuk dibuktikan utang atau tidak, untuk dibuktikan berapa hutangnya, untuk dibuktikan ini isu atau tidak. Surat dari Ali bin Dobyan kepada pejabat Isa bin Ja'far yang punya hutang. Tapi oleh Isa bin Ja'far, suratnya Ali bin Dobyan ini dibuang. Faghadiba, maka dia marah, warrama bihi, dan membuang suratnya Ali bin Dobyan. Sampai pada akhirnya Ali bin Dobyan melaporkan kasus ini, seorang pejabat tidak mau membayar hutang kepada seseorang sebagai korban. Dilaporkan pada penguasa negara, Harun ar-Rasyid.
penguasa negara. Apa yang terjadi? Penguasa negara ini, Harun ar-Rasyid, memerintahkan orang bernama Ibrahim bersama 50 kavaleri, pasukan berkuda, untuk mengepung rumahnya pejabat Isa bin Ja'far yang tidak mau mengembalikan hak orang, yakni membayar hutang 500.000 dirham. Kepung rumahnya. Akhirnya dikepung oleh Ibrahim bersama 50 tentara berkuda. Bayangkan. Kepala negara memerintahkan orang yang tidak mau mengembalikan haknya untuk dikepung rumahnya. Kunci semua, tidak boleh keluar. Sedih akhirnya yang punya rumah. Isa bin Ja'far, istri-istrinya berteriak, menjerit, takut. Nah, akhirnya Isa bin Ja'far mau mengeluarkan uang 500.000 dirham sebagai alat untuk membayar hutang kepada orang tadi. Kata Harun ar-Rasyid, "Idza qabada ar-rajul ma'lahu futihat abwabuh." Kalau sudah dipastikan orang tadi yang teraniaya bisa menerima harta sebagai haknya, futihat abwabuh, maka pintu-pintu rumahnya pejabat Isa bin Ja'far bisa dibuka kembali. Luar biasa ini. Ini pengacara harus demikian, kepala negara harus demikian. Membela kepala negara, melindungi dengan eksekusi-eksekusi yang lebih efektif. Itu tidak seperti kepala negara kalau memberikan perlindungan. KPK jangan ada ketakutan untuk menangkap, kemudian untuk jangan ada sentimen sentimen kebencian kepada kaum yang satu ini kasus yang penting tidak diurus, karena yang satunya ini kasus yang tidak primer diurus. Jangan begitu. Menegakkan keadilan. Kepala negara ikut melindungi. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima. Saya baca dalam Tarikh Baghdad. Karya Khatib Al-Baghdadi. Jilid 13, halaman 360-361. Di mana Abu Hanifah punya tetangga di kota Kufah yang bekerja sebagai tukang memperbaiki sepatu atau iskaf. Suatu ketika tetangga Abu Hanifah ini minuman keras dengan bernyanyi-nyanyi minuman keras. Akhirnya sering membuat gaduh. Dia membuat gaduh, ya, bukan sering ya, tapi membuat gaduh dia. Kalau pas mabuk-mabuk, nyanyi-nyanyi, mengganggu tetangga-tetangga. Abu Hanifah memperhatikan orang ini. Suatu ketika, Abu Hanifah tidak mendapati orang ini menanyakan keberadaan orang tersebut, tetangganya. Dilaporkan bahwa orang tersebut keadaan mabuk, keadaan minum, ditangkap oleh petugas patroli atau asas, ya, dan sekarang ditahan. Bagaimana Abu Hanifah? Ini tetangga tapi punya kasus. Tetangga tapi punya kasus. Nah ini, ada orang punya kasus, tapi bukan dibela, tapi diberikan pengacara bukan untuk membenarkan dia yang asalnya salah, dibalik dengan argumentasi lawyer menjadi benar. Orang yang tidak berhak dibalik menjadi berhak.
orang yang menganiaya dibalik menjadi seolah-olah teraniaya, bukan begitu. Akan tetapi ini orang dilindungi oleh pengacara. Karena orang ini kalau setelah dilepas dari tahanan bisa direhabilitas, bisa diperbaiki supaya penyakit sosialnya ini tidak ditiru, tidak nular ke yang lainnya. Akhirnya Abu Hanifah mendatangi pihak yang menahan orang tersebut, dan akhirnya dia bisa berhasil dilepaskan melalui Abu Hanifah. Orang ini akhirnya dilepaskan. Nah, orang ini lepas, akhirnya watabar rajulu, dan dia menjadi orang yang tobat. Walam ya'ud ila makana, dan dia tidak kembali pada perbuatan kebiasaannya, yakni insaf. Di riwayat lain di kitabnya siapa itu, Dr. Ali Fikri, Ahsanul Qasas, akhirnya pemuda ini menjadi santri Abu Hanifah dan menjadi ahli hadis. Luar biasa. Inilah perjuangan para hakim, para lawyer, para penguasa, badan pengawas keuangan, pemeriksa pidana, korupsi. Nah, ini harus dilindungi oleh penguasa. Untuk apa? Dilindungi oleh penguasa, para pejuang-pejuang ini, supaya bisa sempurna menegakkan keadilan. Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.